H buka kurung A kuadrat sama dengan X yang di sini kita ganti ya. A kuadrat per A ditambah 5. Kemudian di sini HA kuadrat nilainya 12. Berarti kita ganti 12. A kuadrat dibagi A berarti tinggal A tambah 5. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang relasi dan fungsi. Silakan buka halaman 41. Kita akan membahas soal nomor 51 sampai 65. Nomor 51, diketahui pemetaan fungsi f di mana x dipetakan ke x kurang 1 per x tambah 2. Ring dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya, yang ditanyakan dengan domain min 1, setengah, 0, dan 1. Kita cek dulu ya, untuk x sama dengan negatif 1. Berarti di sini x-nya yang atas dan yang bawah kita ganti dengan negatif 1. F buka kurung negatif 1 sama dengan negatif 1 kurang 1, negatif 1 tambah 2. Karena x yang atas dan bawah sudah kita ubah menjadi negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1 berarti negatif 2. Negatif 1 tambah 2 nilainya 1. Negatif 2 dibagi 1 hasilnya negatif 2. Berarti kalau dipasangkan negatif 1, negatif 2. Kita cari poin A sampai D yang kira-kira ada pasangan negatif 1, negatif 2. Ternyata poin A dan B ada, sedangkan C dan D tidak ada. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian kita lihat ya, poin A dan B, ternyata urutan kedua kan sama. Berarti untuk X sama dengan setengah tidak perlu dicek. Sudah pasti ini hasilnya. Kemudian kita cek yang X sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan 0 dikurangi 1 per 0 tambah 2. Karena X yang ada di sini kita ganti 0. Yang atas hasilnya negatif 1, yang bawah hasilnya 2. Atau negatif 1 per 2. Kalau kita pasangkan berarti 0, negatif 1 per 2. Kita lihat yang memuat 0, negatif 1 per 2, A atau B? Ternyata B. Berarti jawabannya B. Nomor 52. Diketahui H X sama dengan X per A tambah 5. Kemudian diketahui lagi H untuk A kuadrat sama dengan 12. Nah ini bertindak sebagai X ya. Artinya di sini X-nya diganti dengan A kuadrat, termasuk di sini kita ganti dengan A kuadrat. Cara penulisannya H buka kurung A kuadrat sama dengan X yang di sini kita ganti ya, A kuadrat per A ditambah 5. Kemudian di sini HA kuadrat nilainya 12, berarti kita ganti 12. A kuadrat dibagi A berarti tinggal A tambah 5. Kemudian 5 kalau kita pindah ke ruas kiri kan pengurangan, berarti A sama dengan 7. Karena 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Berarti jawabannya D. Nomor 53. Fungsi f memetakan 2x kurang 1 ke 2x tambah 3. Berarti kalau kita tuliskan f buka kurung 2x kurang 1 sama dengan 2x tambah 3. Yang ditanyakan adalah f9. Berarti F9 sama dengan, nah kita cari dulu ya, bahwa 2x kurang 1 ini sama dengan 9. Kita akan samakan, tujuannya untuk mendapatkan x-nya ya. Kemudian negatif 1 kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 1 ya. Berarti 2x sama dengan 9 tambah 1. 2x sama dengan 10, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 10? Iya, betul, dikali 5 atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sama saja ya. Berarti X yang ada di sini kita ganti dengan 5. 2 buka kurung 5 tambah 3. 2 kali 5 10. 10 ditambah 3 berarti hasilnya 13. Poin C. Nomor 54. Fx sama dengan AX tambah B. Jika F2 sama dengan 1, berarti ini bertindak sebagai X ya. F2 sama dengan X yang ada di sini juga diganti 2 ya. 2 kali A tambah B, di mana F2-nya nilainya adalah 1. Berarti kita tulis di sini 1 sama dengan 2A tambah B. Kemudian diketahui yang lain, F7 berarti
X yang ada di sini kita ganti 7 termasuk di sini ya. Berarti jadinya F7 sama dengan 7A tambah B, di mana F7 nilainya adalah 16. Kita tulis ya di sini 16 sama dengan 7A tambah B. Setelah itu kita pakai langkah eliminasi untuk persamaan ini dan ini. Untuk menghilangkan B berarti harus kita kurangi ya. 1 dikurangi 16 sama dengan negatif 15. 2A dikurangi 7A berarti negatif 5A. Negatif bagi negatif positif, berarti A sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita pakai cara substitusi. Nilai A ini ke salah satu persamaan, boleh yang atas boleh yang bawah ya. Kita pakai yang atas saja ya. Kita ganti A yang ada di sini dengan 3, berarti 1 sama dengan 2 kali 3 tambah B. Kemudian 1 sama dengan 2 kali 3, 6 ditambah B. Ya. 6 kalau kita pindah ruas ke sini berarti jadinya 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 5. Ini adalah B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai A dikurangi B. Berarti A-nya kan 3. Berarti dikurangi B-nya kan negatif 5. Negatif ketemu negatif kan positif. Berarti hasilnya 8. Jawabannya A. Nomor 55. Fungsi f memetakan x ke x kurang setengah dikali dengan x kurang 3/5. Jika m sama dengan f1, berarti di sini x-nya adalah 1. Jadi nanti di sini kita ganti dengan 1 ya. Berarti f1 sama dengan 1 dikurangi setengah dikali dengan 1 dikurangi 3/5. Karena x sudah diganti dengan 1 ya di sini. Kemudian nilai F1 sendiri adalah M, berarti M sama dengan 1 dikurangi setengah itu setengah, 1 dikurangi 3/5 itu adalah 2/5. 2 sama 2 kita coret ya, berarti M sama dengan 1/5. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah 20 kali M. Itu berarti 20 kali 1/5. Ya, boleh kita coret ya di sini 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti jawabannya D. Nomor 56. Fungsi f memetakan x ke 2x tambah 3. Jika nilai fa sama dengan 17, berarti ini x-nya nanti diganti dengan a ya, sehingga kita tulis fa sama dengan, ini juga kita ganti 2a tambah 3. Nilai dari fa sendiri kan 17, berarti di sini kita ganti 17 sama dengan 2A tambah 3. 3 kita pindah ke ruas kiri ya, berubah tanda menjadi pengurangan. 17 dikurangi 3 sama dengan 14. 2A kita turunkan ya, berarti A sama dengan 7, karena 14 dibagi 2 hasilnya 7. Berarti jawabannya C. Nomor 57. Fungsi f memetakan x ke k dikurangi x kuadrat. Jika f9 berarti di sini berperan sebagai x-nya ya. Nanti digantikan ke sini dan ke sini ya. Sehingga kalau kita tulis f9 sama dengan k dikurangi 9 kuadrat. Karena di sini x-nya sudah kita ganti 9. Di mana f9 sendiri nilainya adalah 63. Berarti kita tulis di bawahnya 63 sama dengan k dikurangi 81, karena 9 kuadrat nilainya 81. Selanjutnya negatif 81 kita pindah ruas menjadi positif, berarti 63 ditambah 81 hasilnya 144 untuk K-nya. Kemudian yang ditanyakan nilai dari akar K, berarti akar dari 144 sama dengan 12. Jawabannya B. Nomor 58. Gx sama dengan Ax plus B. Kemudian G5 berarti ini bertindak sebagai X ya. G5 sama dengan, ini kita ganti dengan 5 juga ya. 5 kali A berarti 5A ditambah B. Nilai dari G5 itu sendiri adalah 8. Berarti kita tulis 8 sama dengan 5A tambah B. Selanjutnya untuk G2 berarti X-nya sekarang 2. G2 sama dengan 2 kali A tambah B, di mana nilai G2 sendiri adalah negatif 1, berarti negatif 1 sama dengan 2A tambah B. Langkah selanjutnya adalah eliminasi kedua persamaan berikut ini.
Untuk menghilangkan B berarti kita harus mengurangi. 8 dikurangi negatif 1 berubah tanda menjadi positif sehingga hasilnya 9. 5A dikurangi 2A berarti 3A, berarti A sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya kita pakai substitusi ke persamaan atas, boleh bawah boleh. Kita pakai yang atas saja ya. Dimana A ini kita ganti dengan 3 karena kita dapatkan A-nya sama dengan 3. 8 sama dengan 5 kali 3 ditambah B. 8 sama dengan 15 tambah B. 15 kalau kita pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. 8 dikurangi 15 berarti B-nya negatif 7. Nilai A dan B berturut-turut adalah 3 dan negatif 7. Poin B. Nomor 59. Fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Px tambah Q. H2 berarti ini bertindak sebagai X ya. Berarti X yang ada di sini kita ganti 2 juga ya. H2 sama dengan 2P tambah Q. Kemudian di sini H2 nilainya 1. Berarti ini kita ganti dengan 1 sama dengan 2P tambah Q. Selanjutnya untuk H4 berarti X-nya sama dengan 4 ya. Berarti di sini kita ganti 4 ya. H4 sama dengan 4P tambah Q, di mana nilai H4 sendiri adalah 5. Berarti kita tulis 5 sama dengan 4P tambah Q. Selanjutnya kita eliminasi seperti tadi ya. Untuk menghilangkan Q maka kita harus mengurangi. 1 dikurangi 5 negatif 4, 2P dikurangi 4P negatif 2P, negatif bagi negatif positif, berarti P sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita substitusi ke atas boleh, ke bawah juga boleh. Kita pakai yang atas ya, dimana P-nya sekarang bernilai 2, berarti ini kita ganti dengan 2 ya. 1 dikurangi 2 buka kurung 2 ditambah Q, 1 sama dengan 2 kali 2 4 ditambah Q, 4 kalau kita pindah ruas menjadi pengurangan ya, berarti 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Kemudian yang ditanyakan H10, berarti Hx-nya kita tulis dulu ya, P-nya sudah ada, Q-nya juga sudah ada. Kemudian H10 berarti itu artinya X-nya 10 ya, berarti H10 sama dengan P-nya 2 kali 10 karena X-nya 10 ditambah Q, Q-nya adalah negatif 3. H10 sama dengan 20 dikurangi dengan 3 sama dengan 17. Berarti jawabannya C. Nomor 60. Fungsi f dinyatakan dengan rumus berikut. Jika nilai dari f3 berarti ini sebagai x ya, dimasukkan ke sini dan ke sini ya, sama dengan 19. Berarti f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah b kali 3 berarti 3b dikurangi b. Nilai dari f3 sendiri adalah 19. Berarti 19 sama dengan 3 kuadrat 9. 3b dikurangi b hasilnya 2b. 9 kalau kita pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. 19 dikurangi 9 hasilnya 10 sama dengan 2b. B sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kemudian yang ditanyakan B plus 1 per 2. Berarti B yang ini kita ganti 5. 5 tambah 1 per 2. 5 tambah 1 6 dibagi 2 berarti hasilnya 3. Poin A. Nomor 61. Fungsi f dirumuskan sebagai berikut. Kita tulis dulu ya. Kemudian yang ditanyakan f7. Nah, di sini ya karena bukan fx berarti kita harus menyamakan dulu untuk menemukan x-nya. 2x kurang 3 sama dengan 7. Negatif 3 kita pindah ya menjadi positif 3 sehingga 2x sama dengan 7 ditambah 3. 2x sama dengan 10 berarti x-nya sama dengan 5. Sehingga x yang kita temukan ini menggantikan ini. Berarti 7 kali 5 dikurangi 16. 7 kali 5 hasilnya 35 dikurangi 16 sama dengan 19. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 62. Diketahui rumus HT sebagai berikut. Jika HT sama dengan 12, berarti ini kita ganti 12 ya. 12 sama dengan akar dari 2T tambah 1 tambah 5. Kemudian 5 kalau kita pindah ke ruas kiri
kan pengurangan. Berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Yang ini kita tulis ulang, akar dari 2T tambah 1. Selanjutnya kita kuadratkan ya. Di sini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. 7 kuadrat hasilnya 49. Akar kalau dikuadratkan berarti tinggal isinya saja. 2T tambah 1. 1 kita pindah ruas ke kiri menjadi pengurangan ya. 49 dikurangi 1 berarti 48 sama dengan 2T. T sama dengan 48 dibagi 2 hasilnya 24. Yang ditanyakan adalah H buka kurung T per 6. Berarti T-nya kita ganti 24 ya. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Berarti yang ditanyakan adalah H4. Kita masukkan ke rumus asal ya. Berarti di sini T yang ada di sini kita ganti 4 ya. 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 9. Berarti akar 9 ditambah 5. Akar 9 adalah 3, kemudian ditambah 5 hasilnya 8. Berarti jawabannya D. Nomor 63, fungsi f(x) adalah demikian. Dengan domain bilangan cacah kurang dari sama dengan 5. Berarti bilangan cacah kurang dari sama dengan 5 itu 0 sampai 5. Mempunyai range terbesar 9. Berarti f(x) ini nilainya adalah 9. Berarti 9 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah k. Kita uji terlebih dahulu untuk x sama dengan 0 ya. Kita lihat nanti hasilnya berapa ya di sini. 9 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah k. Karena x-nya kita pilih yang 0. 0 kuadrat 0 dikurangi 6 kali 0 juga 0. Berarti k-nya sama dengan 9. Ingat, ringnya terbesarnya 9 ya. Berarti ini sudah jawabannya. Karena kalau kita pilih misalkan yang lebih besar seperti 12 dan 18 nanti menyebabkan ringnya akan berubah juga. Berarti kita pilih K-nya sama dengan 9. Poin B. Nomor 64. Fungsi f diketahui demikian dan gx demikian. Mempunyai peta yang sama untuk x sama dengan 1. Berarti maksudnya ketika x-nya diganti dengan 1, nilainya akan sama. Berarti kita samakan aja ya. X kuadrat dikurangi 3x tambah a sama dengan 2x tambah b. Nilainya akan sama kalau seandainya x-nya diganti 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah a sama dengan 2 kali 1 tambah b. 1 kuadrat 1 dikurangi 3 berarti negatif 2 tambah A, 2 kali 1 2 tambah B. Kemudian selanjutnya B kita pindah ke ruas kiri ya, berarti A dikurangi B sama dengan negatif 2 kita pindah ke ruas kanan, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Berarti hasilnya adalah C. Nomor 65. Fungsi G dinyatakan dengan rumus berikut. Jika nilai G1 berarti ini sebagai X ya. Berarti G buka kurung 1 sama dengan X yang ada di atas dan di bawah kita ganti 1. Berarti A kali 1 tetap A tambah 6. B kali 1 tetap B tambah 3. Nilai dari G1 adalah 2. Berarti 2 sama dengan A tambah 6 per B plus 3. Kemudian kita kalikan silang ya. Sehingga 2 kali B plus 3 ini hasilnya 2B tambah 6 sama dengan yang atas. A tambah 6. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Kemudian 6 ini kalau kita pindah ke ruas kanan kan menjadi pengurangan. 6 dikurangi 6 habis ya. Di sini berarti tinggal 2B sama dengan A. B kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. A per B berarti di sini tinggal 2 per 1. Itu artinya A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 1. Berarti perbandingannya A banding B adalah 2 banding 1. Jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan videonya sampai di sini ya. Untuk soal berikutnya nanti bisa dilanjutkan untuk video sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.